Ya. Bismillah Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sirra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan fa'qi wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru lailatin min ramadan bakatis samawati wal ardi wal malaikati li ummatin Muhammad li musibatin. Qila ay musibah ya Rasulullah? Zahaba Ramadan li'anna da'wati mustajabah wa sadaqati maqbulah. Wa qala aidan taraktu fil hawa fa ajlasani fil hawa. Para pendengar, teman-teman HMI dan kami seluruh NTT di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersua di acara Halal bil Halal. Live daring yang diadakan oleh tim kerja yang digagas oleh Adinda Dr. Hamzah bersama Adinda Dr. Adinda Syukur Aumu. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini senantiasa memberikan sugesti moral kepada kita semua, senantiasa menguatkan ikatan persaudaraan kita. Mudah-mudahan di antara kita senantiasa diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan giro untuk beribadah. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapat ridha dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, teman-teman HMI kami NTT di mana saja Anda berada. Jalaluddin Rumi dalam karyanya Fihi ma fihi ketika mengulas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi mangkatala ahadukum fal yajtanibul wajha. Maka apabila ketika Anda berkelahi dengan sesama muslim, maka Anda harus menghindari untuk menampar bagian wajah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk menampar bagian wajah, karena wajah itu adalah simbol penampakan citra ilahi dalam diri manusia. Saudara-saudara, para pendengar HMI dan kami di mana saja Anda berada. Dalam ayat yang sering kita dengar di surat 95 ayat 4 dan 5 dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ini sangat simultan dengan pernyataan hadis di atas bahwa sesungguhnya manusia pada esensinya berada pada tahap ahsani taqwim. Namun karena dia terjebak dan terpengaruh oleh tipu daya kehidupan keduniaannya, maka potensi ahsani taqwim itu akan melorot atau mengalami fluktuasi dan masuk pada tahap asfala safilin. Oleh karena itu Dante Alighieri ketika menjelaskan konsepsi kemanusiaan, dia menjelaskan ada 3 tahapan yang menandai manusia senantiasa berdialektika dalam kehidupannya. Yang pertama adalah manusia itu berada di alam paradiso, alam kesenangan, alam kenikmatan, alam-alam yang memberikan dampak untuk meraih kebahagiaan yang sifatnya absurd. Hal ini menyebabkan manusia cenderung untuk mengalami apa yang disebut dengan alam inferno. Karena kenikmatan itulah, karena kesenangan absurd itulah, karena kesenangan-kesenangan keduniaan itulah, manusia centang perenang untuk melakukan tindakan kejahatan. Dengan tindakan kejahatan itulah, maka manusia telah menukar potensi fitrahnya
menjadi manusia yang jauh dari nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu para pendengar HMI di mana saja Anda berada. Dengan demikian, untuk merestorasi potensi kecenderungan manusia untuk melakukan kejahatan yang sifatnya masif dan struktur, maka Ramadan hadir untuk menyapa kita. Ramadan hadir untuk mensugesti kita. Ramadan hadir untuk mengedukasi kita untuk berada dan masuk pada tahapan-tahapan kebaikan dan kebenaran. Mengapa dan apa sebab? Karena Ramadan menurut MH Ainun Najib dalam karyanya Ketika Tuhan Pun Berpuasa, dia menyatakan adalah proses kristalisasi iman, proses esensialisasi diri untuk menuju pada pusat kebenaran. Proses kristalisasi diri ini menandakan bahwa manusia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ada satu hal yang sangat menarik yang harus kita perhatikan, bahwa fitrah itu dia senantiasa mengalami fluktuasi. Kalau manusia centang perenang, cenderung untuk mengikuti dan menuruti kejahatan hawa nafsunya, maka fitrah itu akan menggeliat. Makanya Jalaluddin Rumi juga menjelaskan, ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan keburukan, maka potensi ruh dalam diri kita akan melakukan proses yang disebut dengan protes sosial yang menyebabkan, yang menandakan bahwa manusia itu harus berada pada taraf kebenaran dan taraf kebaikan. Dengan demikian, dalam bukunya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam diri manusia ada satu cermin, dan cermin itu akan memperlihatkan secara faktual, akan memperlihatkan secara utuh bagaimana totalitas kepribadian manusia. Ketika manusia cenderung untuk mengikuti kejahatan dan keburukan, maka roh dan jiwa manusia itu mengalami apa yang disebut dengan pemberontakan sosial. Para pendengar yang kami hormati, dengan demikian puasa yang benar itu menurut Al-Quran adalah mengendurkan bekerjanya elemen jasmani dan membuka ruang dan memberikan kesempatan untuk bekerjanya elemen rohani. Artinya bahwa puasa yang benar itu, elemen rohani harus menandai pusat-pusat kebenaran. Elemen rohani itu harus menandai di mana manusia senantiasa berevolusi untuk menuju dan bertemu mencapai pada tingkat fitrah manusia, yakni fitrah kehanifan itu sendiri. Para pendengar yang kami hormati, oleh karena itu halal bil halal hari ini yang digagas oleh tim kerja menganjurkan kepada kita, mengamanahkan kepada kita, mari kita senantiasa membuka diri karena manusia tidak berada pada aras yang senantiasa konsisten. Mengapa dan apa sebab? Karena al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Ketika bertambahnya iman seseorang, pertanda dia menaiki level yang paling tinggi. Dan ketika iman itu mengalami penurunan, itu pertanda dia telah melacurkan dirinya dan dia ibarat lebih jelek dari binatang. Para pendengar yang berbahagia, logika Idul Fitri mengajarkan kita untuk senantiasa bergerak dari titik impas menuju titik puncak dan bukan bergerak dari titik puncak menuju titik impas. Ketika proses dialektika dan konfigurasi semacam ini terjadi, maka sesungguhnya manusia bisa berada pada taraf malaikat dan dalam konteks tertentu manusia bisa juga berada pada taraf iblis. Oleh karena itu, Abdul Munir Muhkam dalam bukunya Manusia Al-Quran menjelaskan bahwa tingkatan iman manusia itu sungguh sangat luar biasa. Dia memiliki kualitas yang tidak bisa disama oleh malaikat, karena malaikat itu berada pada aras kebaikan dan potensi atau iman manusia itu tidak bisa disamai oleh iblis, karena iblis itu senantiasa melakukan kejahatan dan keburukan. Disinilah yang dimaksud ketika surat 33 ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibala fa'hamilna wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Ketika potensi ini kalau tidak mampu kita kelola secara bagus, maka di ujung ayat ini innahu kana zaluman jahula, maka manusia senantiasa berlaku bodoh dan bertindak zalim. Para pendengar yang berbahagia, Ali Sariyati dalam bukunya Tugas Kecendekiawanan Muslim, manusia merdeka itu dia memiliki 3 potensi besar. Yang pertama adalah dia senantiasa berevolusi untuk bertemu kepada Allah, dan yang kedua adalah manusia memiliki pilihan bebas. Ketika perspektif pilihan bebas inilah
banyak manusia cenderung untuk mengalami fluktuasi keimanannya. Fluktuasi ketakwaannya mengalami. Karena pilihan bebas. Faman sa'fal mu'min, faman sa'fal yakfur. Silakan Anda beriman dan silakan Anda kafir. Ketika pilihan ini manusia tidak berada pada taras konsisten atau keseimbangan telah mengalami kehilangan konsistensinya, maka manusia itu akan terjebak dan masuk kepada alam inferno sebagaimana yang dicetuskan oleh Dante Alighieri. Oleh karena itu, Ramadan kali ini mengajak kita semua, mari kita membuka diri, mari kita menerima maaf orang lain, dan mari kita harus memberi dan menerima maaf orang lain. Karena di surat 33 ayat 133 dan 134. Surat 3 maksud saya ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Sesungguhnya ampunan Tuhan itu seluas langit dan bumi. Yaitu ampunan itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha. Orang-orang yang memasuki atau memiliki tipologi takwa paling tidak terdapat 3 kriteria, yaitu orang yang pandai bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Yang kedua adalah dia pandai menahan amarahnya, dan yang ketiga dia mampu memberikan maaf kepada orang lain. Para pendengar yang terhormat, memang memberikan maaf kepada orang lain itu ada dimensi psikologis yang luar biasa. Sebuah dentuman psikologis. Apabila kita berada pada posisi kebenaran, maka ruang untuk memberikan maaf kepada orang lain sungguh sangat kita berikan. Tapi ketika berada di ruang kesalahan, kita begitu lebih ikhlas untuk meminta maaf kepada orang lain. Ingatlah, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika dia diusir dari surga. Ya Adam uskum anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajara fatakuna minadz zalimin. Hai Adam, tinggal engkau bersama istrimu bersenang-senang dalam surga. Tapi jangan sekali-sekali engkau melanggar untuk mendekati pohon itu. Ketika kamu mendekati pohon itu, maka kamu termasuk orang yang zalim. Muhammad Iqbal ketika mengomentari ayat ini, beliau menyatakan bahwa manusia merdeka, manusia seutuhnya, bukan dia bebas dari dosa. Manusia merdeka, bukan manusia yang tanpa salah dan dosa. Manusia merdeka adalah manusia yang mampu dan pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu melahirkan kesadaran intensif untuk melakukan proses renungan dan meditasi untuk mengingat seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu, dalam kacamata Muhammad Iqbal, kejatuhan Adam dalam konteks surat 3, ini dijelaskan bahwa surat 2 ayat 30 ini dijelaskan bahwa bukan semata kesalahan Adam ensik, tapi merupakan bagian dari skenario yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Adam di surga, sesungguhnya aktualitas kemanusiaan tidak mencapai makam yang tertinggi. Karena surga itu menurut Muhammad Iqbal adalah alam primitif, dan ketika alam primitif itu dia berusaha memberontak, dan ketika dia memberontak dia melakukan pelanggaran untuk memakan buah khuld. Makanya René Descartes menyatakan, aku berpikir maka aku ada, maka ujung pemberontakan itu adalah upaya untuk menemukan jati dirinya sebagai manusia al-insan al-kamil. Para pendengar yang kami hormati, dengan demikian marilah dengan senang hati, dengan hati terbuka, dengan hati yang lapang, kita memberikan maaf orang lain. Orang yang mampu mengarifi kesalahan orang lain, itu pertanda ruang hatinya telah mengalami sebuah kristalisasi nilai-nilai takwa. Takwa itu menurut Fazlur Rahman, hadirnya kapasitas diri untuk melindungi diri agar tidak melakukan dosa-dosa kolektif ataupun dosa-dosa sosial. Dengan demikian, takwa itu artinya dia menuntun kita, dia mengarahkan kita untuk berupaya untuk mengadvokasi diri. Jangan sampai kita terjebak pada dosa-dosa sosial maupun dosa-dosa kolektif. Di sisi yang lain, takwa ini juga melahirkan satu dimensi yang sungguh luar biasa. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Dzuribat alaihimud dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Akan kami timpakan sebuah kenistaan itu kepada umat manusia. Kalau ruang hatinya hampa dari dimensi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kehampaan ruang hatinya
berimplikasi pada enggannya manusia berempati sosial. Padahal menurut Fadlur Rahman, lagi-lagi saya katakan Fadlur Rahman menyatakan, secara sistematika Al-Quran itu berisi 100% ajaran. 65% berbicara tentang ibadah sosial atau ibadah esoteris. Sedangkan ibadah esoteris atau ibadah batin itu dia berada pada dimensi 35%. Dengan demikian, marilah dalam konteks berhalal bil halal ini, apalagi kita telah dianjurkan oleh pemerintah untuk memasuki satu era ini disebut dengan era new normal. Artinya bahwa new normal itu kita kembali kepada posisi semula. Dengan demikian, kata Idul Fitri menurut Quraisy Shihab dijelaskan ada 3 perspektif. Yang pertama adalah agama, jalan agama yang benar. Yang kedua, kembali kepada pusat kesucian manusia. Dan ketiga adalah kembali kepada pusat kejadian manusia. Dari 3 perspektif ini, ketika kita didadar dengan puasa, kita mampu menjadi manusia merdeka dan meraih derajat la'allakum tattaqun. Dengan demikian, minal aidin wal faizin adalah salah satu bukti bahwa kita telah meraih kemenangan personal di tengah kemenangan-kemenangan yang lain. Dan ketika minal aidin itu kita kembali untuk mendadar kita menjadi manusia yang terbaru. Dalam kaitan dengan anjuran pemerintah tentang new normal, ada hal yang menarik. Kalau mengutip para pemikir muslim, para ulama tafsir misalnya Al-Qurtubi, ada yang menarik ketika dia menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ayat ini dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Dalam ayat ini tidak dirangkai dengan kata ati'u wa ulul amri. Tidak ada kata-kata taatan kepada ulil amri. Oleh karena itu, kita memiliki kemampuan untuk berbeda perspektif untuk memahami program new normal itu. Kalau program new normal itu tidak diantisipasi, tidak dikelola secara bagus, tidak didesain secara sistematis, maka menurut bahasa Adinda Munir, salah seorang tokoh muda yang luar biasa jeniusnya, luar biasa cerdasnya, ini pertanda kita akan mengalami apa yang disebut dalam bahasa Yunani, homo homonolophus apis pacem parabellum. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Jika ingin damai, maka kita berperang. Oleh karena itu saya khawatir, jangan sampai new normal ini tidak dikelola secara bijak, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan resistensi sosial. Kalau resistensi sosial ini terjadi, maka gerakan civil society itu menjadi tanda alarm besar bagi kehancuran bangsa dan negara ini ke depan. Dengan demikian, tidak boleh pernah ada ketakutan, karena sumber musibah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kami menjadikan hidup dan mati itu. Ujungnya apa? Maksudnya apa? Adalah mengukur siapa di antara kita memiliki iman yang paling bagus. Oleh karena tidak perlu takut dengan kematian. Tidak perlu takut dengan ancaman virus corona. Kalau kita mau telusuri sumber virus corona ini, sesungguhnya desain yang sistematis yang dilakukan manusia. Makanya dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Fil, bahwa salah satu virus yang berbahaya yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah ketika burung ababil mengambil virus itu dari neraka dan menyebarkan dan melemparkan kepada rombongan Raja Abraha. Dalam hitungan seketika, rombongan Raja Abraha itu kolaps dan mati bergentayangan. Itu pertanda bahwa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiru. Sesungguhnya barang siapa berbuat makar, sesungguh Allah itu punya makar yang lebih bagus. Sesungguhnya Allah itu sumber makar yang tidak bisa ditanding oleh manusia. Oleh karena itu kepada teman-teman yang saya hormati, mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita hadapi situasi apapun yang mencekam hari ini. Situasi apapun yang menderah kita hari ini. Tidak boleh mundur selangkah. Mengapa? Mati dan hidup itu telah menjadi hukum sunnatullah. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya mati itu pasti dan tidak ada satu manusia pun bisa lari dari kematian itu. Dengan demikian, mari kepada para aktivis dan mantan aktivis, mari kita satukan semangat kita, kita satukan persepsi kita satukan komitmen kita untuk menghadapi
Situasi apapun yang begitu gawat, jangan sampai menurunkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Idul Fitri mengajak kita semua untuk melakukan proses evolusi diri, proses evaluasi diri, proses muhasabah diri, karena dengan cara itulah kita mampu meraih derajat la'allakum tattaqun. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Kimiyatus Sa'adah, kebahagiaan kimiawi, dia menjelaskan salah satu kebahagiaan yang paling esensial dalam hidup ini bukan kebahagiaan material, tapi kebahagiaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan solihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka barang siapa rindu berjumpa dan bersua dengan Allah, maka lakukan dua hal, yakni melaksanakan amal saleh dan tidak boleh main-main dengan amal soleh ini. Yang kedua, jangan sekali-sekali kita menghadirkan syirik dalam hidup kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa berpaling dari mengingat kota Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit, dan di yaumil qiyamah kita dibangkitkan bersama orang-orang yang buta. Para pendengar yang terhormat, kita tidak menginginkan kita akan terjebak pada satu level yang disebut dengan level asfala safilin, karena dalam diri manusia ada 3 potensi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sama wal absara wal afaidah la'allakum tashkurun, yakni pendengaran, penglihatan dan hati, karena hati itu tidak pernah mengingkari fakta-fakta kebenaran, hati itu tidak pernah mengingkari fakta-fakta kesucian dan fakta-fakta kefitrian yang ada pada diri manusia. Dan akhirnya ada satu ungkapan orang Solor, wa qad yurja li jahri sayfi burun wala burun lima jajar halisan. Jika ada pedang melukai hati, maka ada harapan untuk sembuh. Jika lidah menyabet perasaan, kemana obat hendak aku cari. Hanya inilah pengantar kami, mudah-mudahan memberikan pesan moral dan sugesti yang berarti bagi kita semua untuk menata kehidupan kita dan mampu meraih manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.